Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya Saya perkenalkan perkenalkan Imam Imam Dwi Dwi Prayogi Prayogi dari dari kelas kelas FG FG 204. 204. Saya di sini akan mempresentasikan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pasar dan lembaga keuangan. Izin saya share screen. Di sini PowerPoint yang digunakan adalah lanjutan dari tugas mata kuliah pasar dan lembaga keuangan. Saya akan mempresentasikan untuk memenuhi tugas UAS yang diampu oleh Bapak dosen Bapak Wahyu Purbo Santoso, SEMM CFRM. Pertama-tama pendahuluan kata pengantar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya, tugas terstruktur ini dapat terselesaikan dan tidak melewati batas pengumpulan. Tidak lupa pula salawat serta salam senantiasa ditunjukkan kepada junjungan Nabi kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadi suri tauladan yang baik bagi umatnya, membawa dan menerangi hati umatnya, serta menjadi cahaya dalam segala perbuatan mulia. Makalah ini disusun oleh saya sendiri dan beberapa referensi dari internet dan materi dari Bapak yang bisa untuk memenuhi tugas UTS terstruktur yang diteruskan untuk presentasi di tugas UAS kali ini pada mata kuliah Pasar dan Lembaga Keuangan yang diampu oleh Bapak Wahyu Purbo Santoso, SEMM CFRM. Terima kasih saya ucapkan kepada beliau atas bimbingan dan materinya sehingga makalah ini dapat selesai. Saya menyadari bahwa makalah ini masih terdapat banyak kekurangan. Namun kekurangan itu bukanlah sebuah alasan untuk berhenti di tengah jalan. Oleh karena itu, saya mengharapkan adanya kritik dan saran yang baik serta sifatnya yang membangun supaya saya dapat berkembang menjadi lebih baik lagi. Selain itu, saya harap makalah ini dapat membantu dan memberikan manfaat bagi siapapun yang membacanya. Terlebih lagi bagi saya selaku penulis dan penyusun. Selanjutnya ada daftar isi. Lalu ada kata pengantar yang sudah saya bawakan. Selanjutnya ada bab 1 pendahuluan. 1.1 ada latar belakang masalah. 1.2 ada rumusan masalah. 1.3 ada tujuan. 1.4 ada manfaat. Selanjutnya bab 2 pembahasan masalah. Ada 4 poin. Poin A, mengetahui bagaimana kondisi pasar modal di Indonesia berdasarkan infografis. Poin B, mengetahui secara keseluruhan
bagaimana kondisi perbankan di Indonesia berdasarkan infografis tersebut, termasuk kredit perbankan, dana pihak ketiga, dan rasio kinerjanya. Poin C, mengetahui keseluruhan bagaimana kondisi industri non-keuangan di Indonesia berdasarkan infografis tersebut. Untuk poin D, mengetahui secara singkat kebijakan OJK di sektor jasa keuangan tahun 2022. Selanjutnya, bab 3 ada penutup yang isinya kesimpulan dan saran. Bab 1 pendahuluan, 1.1 latar belakang masalah. Latar belakang masalah untuk makalah kali ini adalah untuk mengetahui tentang kenaikan atau penurunan suku bunga dan mengetahui perkembangan pasar modal, sektor perbankan, sektor keuangan, non-bank, dan masyarakat atau pembaca mengetahui apa saja kebijakan yang dilakukan oleh OJK di sektor jasa keuangan. Mengetahui peran OJK dalam perlindungan konsumen dan menerapkan literasi kepada masyarakat. 1.2 ada rumusan masalah. Nomor 1, bagaimana kondisi pasar modal di Indonesia berdasarkan infografis. Nomor 2, bagaimana secara keseluruhan kondisi perbankan di Indonesia berdasarkan infografis tersebut, termasuk di dalamnya kredit perbankan, dana pihak ketiga, dan rasio kinerjanya. Nomor 3, jelaskan secara keseluruhan bagaimana kondisi industri non-keuangan di Indonesia berdasarkan infografis tersebut. Uraikan secara singkat kebijakan OJK di sektor jasa keuangan tahun 2022. Selanjutnya 1.3 ada tujuan. Nomor 1 itu mengetahui bagaimana kondisi pasar modal di Indonesia berdasarkan infografis tersebut. Nomor 2, mengetahui secara keseluruhan bagaimana kondisi perbankan di Indonesia berdasarkan infografis tersebut. Nomor 3, mengetahui secara keseluruhan bagaimana kondisi industri non-keuangan di Indonesia berdasarkan infografis tersebut. Nomor 4, mengetahui secara singkat kebijakan OJK di sektor jasa keuangan tahun 2022. 1.4 ada manfaat, yaitu manfaat yang dapat diambil dari makalah ini adalah untuk membantu para pembaca dan saya selaku penulis atau penyusun. Makalah ini adalah menambah pengetahuan tentang OJK di sektor jasa keuangan dan memahami kebijakan yang diterapkan dan memahami program perlindungan konsumen. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan masalah. Ada di bab 2. Nomor 1, bagaimana kondisi pasar modal di Indonesia berdasarkan infografis tersebut. Di sini kondisi pasar modal di Indonesia berdasarkan infografis tersebut adalah kondisi di mana pasar mengalami kenaikan jumlah investor sebesar 37,68%. Tercatat sebanyak 71 emiten yang merupakan rekor tertinggi jumlah emiten. Bank Sentral Global juga mensinyalkan peak kenaikan suku bunga yang lebih tinggi dan panjang. Untuk nomor 2, bagaimana secara keseluruhan kondisi perbankan di Indonesia berdasarkan infografis tersebut. Kondisi perbankan di Indonesia
adalah dari segi kredit perbankan bulan November tahun 2022 tumbuh sebesar 11,16% YoY dengan nominal kredit naik sebesar 13,96 triliun menjadi 6.347 triliun. Dan untuk dana pihak ketiga atau DPK juga mengalami pertumbuhan sebesar 8,78% YoY menjadi 7.974 triliun. Kenaikan ini didorong oleh peningkatan tabungan dan deposito. Untuk rasio kinerjanya semakin meningkat karena suku bunga naik dan keinginan masyarakat untuk melakukan menabung dan menaruh deposito juga semakin banyak. Selanjutnya, ada nomor 3, yaitu jelaskan secara keseluruhan bagaimana kondisi industri non-keuangan di Indonesia. Yang pertama, untuk kondisi industri non-keuangan, berdasarkan infografis tersebut adalah dari segi pengimpun atau investor mengalami kenaikan. Awal tercatat adalah 25 Oktober sebesar 190,89 triliun. Lalu naik pada 30 November sebesar 226,49 triliun. Lalu bulan depan, tanggal 30 Desember, mengalami kenaikan lagi, mencapai 267,73 triliun. Dan dari segi reksadana malah mengalami penurunan. Dari awal tercatat tanggal 25 Oktober sebesar 524,61 triliun menjadi 512,17 triliun. Di tanggal 30 November mengalami penurunan lagi. Ada tanggal 30 Desember sebesar 504,62 triliun. Poin kedua, dari sektor asuransi jiwa mengalami kenaikan. Dari bulan September tahun 2022 tercatat sebesar 312,79%, naik menjadi 313,71%. Selanjutnya pada bulan Oktober tahun 2022 terus mengalami kenaikan sebesar 324,34% di bulan November tahun 2022. Untuk poin ketiga, dan dari sektor asuransi umum juga mengalami kenaikan. Awal tercatat di bulan September tahun 2022 sebesar 467,25%. Naik menjadi 464,24% pada bulan Oktober 2022. Lalu mengalami kenaikan lagi pada bulan November tahun 2022 sebesar 479,88%. Selanjutnya, nomor 4, uraikan secara singkat kebijakan OJK di sektor jasa keuangan tahun 2022. OJK telah mengambil beberapa antisipatif dan terukur untuk menjaga stabilitas dan keseimbangan, untuk memperkuat ketahanan industri jasa keuangan dan mendukung sektor keuangan dalam pemulihan perekonomian nasional. Berikut beberapa kebijakannya. Yang pertama ada mitigasi peningkatan risiko eksternal terhadap stabilitas sektor jasa keuangan. Yang kedua ada kebijakan mendukung pemulihan perekonomian nasional. Yang ketiga,
penguatan infrastruktur sektor jasa keuangan. Yang keempat, penguatan pengawasan serta integritas pasar dan sektor keuangan. Nomor 5, peningkatan literasi dan inklusi keuangan serta penguatan perlindungan konsumen. Nomor 6, upaya penegakan hukum. Nomor 7, peningkatan governance di sektor keuangan. Nomor 8, ada dukungan terhadap inovasi keuangan digital. Masuk ke bab ketiga, penutup. Di sini terdapat kesimpulan, yaitu dari berita infografis ini adalah pihak OJK, Otoritas Jasa Keuangan, memberikan informasi terhadap kenaikan suku bunga, baik berupa di sektor keuangan, bank, dan sektor keuangan non-bank. Infografis ini memberikan banyak informasi juga berupa program edukasi dan perlindungan konsumen tahun 2022 dan memberikan informasi kebijakan OJK di sektor jasa keuangan tahun 2022. Lalu ada saran diharapkan kepada para pembaca dan teruntuk saya sendiri selaku penulis dan penyusun dari makalah ini mendapat informasi yang sangat lengkap agar para pembaca juga dapat memahaminya secara lengkap supaya tidak terjadi masalah dengan keuangan mereka dan juga menambah wawasan ilmu literasi tentang OJK di sektor jasa keuangan. Sekian presentasi dari saya, Imam Dwi Prayogi, mata kuliah Pasar dan Lembaga Keuangan. Untuk tugas UAS, saya tutup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.